Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saudara sekalian, hari ini tanggal 29 November 2024 bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal, bertindak selaku khatib Jumat sekaligus imam sholat Jumat kita akan disampaikan oleh Al-Ustadz Zulkifli, Sarjana Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan mutiara salam marilah kita sanjung agungkan kepangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang yang seperti kita rasakan saat ini. Hadirin rahimakumullah, di hari yang penuh berkah ini, di masjid yang mulia ini, saya mengajak jamaah, juga saya sendiri, untuk terus mengadakan muhasabah, saling mengoreksi diri pribadi. Koreksi pribadi ini harus kita lakukan secara menyeluruh agar kita mampu mengurangi kekurangan kita masing-masing. Banyak hal yang harus kita perbaiki. Misalnya, apakah kita bisa mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik? Seperti apakah kita terbiasa sholat berjamaah atau masih suka sholat sendirian? Ataukah kita sudah bisa menjadi manusia yang suka bersedekah atau masih menjadi manusia yang kikir? Koreksi ini terutama menyangkut kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kesolehan kita masih di tempat, mundur atau bertambah? Semua ini diketahui oleh kita masing-masing, dan tentunya kita berusaha untuk memperbaiki lagi jika kita merasa masih belum kemana-mana atau masih ada kekurangan. Kalaupun sudah baik, maka mari terus berusaha menjadi pribadi yang muttaqin, yang lebih baik lagi. Judul khutbah pada siang hari ini yaitu pahala membaca sholawat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah.
dalam kitab Al-Muwa'iz Al-Usfuriyah karya Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri terdapat kisah yang perlu kita renungkan bersama. Suatu hari seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel meninggal dunia. Semua orang menolak untuk menguburkannya. Mereka bahkan membuang tubuhnya di tumpukan sampah. Mereka berpikir bahwa ia adalah seorang pendosa besar. Mereka menganggap orang itu tidak pantas dikubur seperti manusia lainnya. Oleh karena itu, mereka menyejajarkannya dengan tumpukan sampah yang tidak berguna. Atas kejadian ini, Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu dari Allah. Wahai Musa, seorang hambaku telah meninggal. Bani Israel telah membuang jenazahnya ke tumpukan sampah. Kubur ia di pemakaman yang layak. Ketika Nabi Musa menemukan jenazah si fulan dan melihatnya, ia langsung mengenalinya. Ia tahu bahwa orang itu sering berbuat dosa, namun ia mematuhi perintah Tuhannya. Akhirnya jenazah pria tersebut dimandikan dan dikuburkan sebagaimana layaknya jenazah pada umumnya. Setelah prosesi pemakaman pria yang diduga melakukan banyak dosa tadi, Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala perihal pria tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Musa, engkau benar ketika mengatakan bahwa orang ini adalah seorang pendosa dan menurut aturanku ia pantas menerima hukuman. Namun suatu hari ketika ia sedang membaca Taurat, ia menemukan nama kekasihku Muhammad. Ia kemudian mencium nama itu dan mengirim salam kepada Habibullah. Karena perbuatan ini, wahai Musa, aku telah memberinya syurga." Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah tersebut. Pertama, jangan pernah kita beranggapan bahwa orang yang seolah-olah suka berbuat dosa lantas menjadi orang jahat yang pantas menerima hukumannya. Sebab siapa tahu di antara sekian banyak perbuatan maksiat yang dilakukannya, ada beberapa perbuatan baik yang pernah dilakukannya, dan justru karena amal kebaikan yang telah dilakukannya itu, ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat berupa surganya. Yang kedua, ternyata salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu menarik ampunan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tergambar dalam cerita yang saya sampaikan tersebut. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk tidak lelah membaca lebih banyak salawat. Ingat, Allah dan para malaikatnya juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengapa kita tidak melakukan hal serupa? Mengapa kita masih malas melakukannya? Ada banyak bentuk salawat yang bisa kita baca. Ada salawat Jibril, salawat Nariyah, salawat Tibbil Qulub, salawat Fatih, dan masih banyak lagi salawat lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi.
Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Demikian khutbah Jumat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.